Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Amma ba'd. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan juga kepada seluruh yang hadir di masjid ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya merekalah golongan orang-orang yang memperoleh keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai segenap orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berisikan bahwa yang dipanggil oleh Allah di sini adalah mereka yang mengaku, yang menyatakan dirinya beriman. Selain daripada mereka yang tidak menyatakan dirinya beriman, silakan menutup telinga mereka dengan rapat-rapat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai segenap orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih. Takwa itu tidak hanya sekedar didengarkan ataupun sekedar diucapkan, melainkan takwa itu adalah berupaya menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan berupaya semaksimal mungkin menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak bisa melihat, yang tidak dapat merasakan bahwa kita yang sekarang ada di zaman yang semakin maju ini, bahwa banyak kejadian, peristiwa ataupun perbuatan yang bahkan hingga itu adalah dilarang, perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh agama Islam, tetapi kebanyakan sebagian orang yang menyatakan dirinya Islam menganggap hal itu adalah hal-hal yang biasa saja. Sebagian mereka yang paling miris adalah mereka adalah Islam. Mereka menganggap perbuatan, contoh kecilnya adalah pergaulan bebas. Dan hal ini tidak hanya terjadi di luar bagi orang-orang yang dewasa. Justru ini dapat kita lihat di sekitar kita, baik itu yang masih duduk di sekolah SD, apalagi SMP, SMA. Ada perbuatan yang hal ini kebanyakan orang menganggap adalah hal biasa, padahal hal itu, hadirin, merupakan yang jelas-jelas tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Yang harapannya semoga kita semua yang hadir di sini terhindar daripada perbuatan tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi tema khutbah Jumat kita hari ini adalah bahayanya zina dan pengantarnya. Kita semua memahami, mengetahui apa itu zina, tetapi kita tidak semua memahami apa saja yang termasuk kategori zina. Terkadang kita beranggapan memaknai bahwa zina itu adalah ketika melakukan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan atau suami istri. Hadirin, perlu kita ketahui bahwa yang dikatakan zina itu adalah tidak selalu dengan perbuatan yang sudah ataupun yang dilakukan. Bahkan mata, telinga, mulut bisa berpotensi mengarah kepada perbuatan zina. Contoh, zina mata adalah melihat hal-hal yang tidak diperkenan, yang dilarang oleh agama. Ini merupakan sebuah zina. Tetapi banyak orang lalai ataupun menganggap ini adalah hal yang biasa. Apalagi kita berada di zaman ini, bahwa pandangan sangat sulit untuk ditundukkan, dan sangat jarang, akan susah kita untuk menemukan seseorang yang benar-benar mampu menundukkan pandangannya di zaman sekarang ini. Mengapa hadirin? Karena di mana-mana, kanan, kiri, belakang, depan, jauh, dekat, selalu ada pemandangan-pemandangan ataupun yang membuat kita untuk melihatnya. Apalagi di zaman berkembangnya media sosial. Dahulu orang bisa berbuat zina ketika ia keluar dari rumahnya. Di zaman sekarang sangat-sangat gampang untuk seseorang itu melakukan perbuatan zina. Itu pun tidak hanya dengan melihat dengan menggunakan mata. Bahkan sampai itu
ia bisa melakukannya sekalipun ia berada di tempat yang sepi sendirian, yaitu dengan majunya teknologi, contohnya seperti handphone. Oleh karena demikian hadirin, jika kita tidak bijak, tidak berpedoman, berlandaskan kepada Al-Quran yang merupakan pedoman bagi kita umat orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, maka pastinya kita akan tergiur, akan terikut dengan orang mereka yang menganggap bahwa mereka sudah tidak termasuk orang yang melakukan perbuatan zina. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Wala taqrabuz zina di sini menggunakan harfun la yang artinya pentakidan terhadap suatu larangan yang sangat tegas. Wala taqrabuz zina, taqrabu asal kata qaraba yaqrabu, yang bermaknakan kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia, taqrabu itu artinya, qaraba itu artinya mendekat, belum sampai, belum melakukan, melainkan mendekati. Mengapa di sini memakai taqrabu yang artinya jangankan untuk melakukan, sampai kita kepada melakukan itu, mendekatinya saja kita tidak diperkenankan. Wala taqrabuz zina, jangan sekali-sekali kalian itu mendekati perbuatan zina. Mengapa? Dari ilmu tafsir bahwa ayat ini dijelaskan karena seseorang jika sudah melakukan, sudah masuk ke jalan ini untuk mendekati zina, maka tidak menutup kemungkinan ia akan melakukannya. Karena zina itu nikmat yang sesaat, namun menghancurkan selamanya. Terus efek samping daripada jika seseorang itu melakukan perbuatan zina adalah, dan mengapa hal zina itu dilarang, mendekati, tidak melakukan. Di sini menggunakan taqrabu, innahu kana fahisha wa sa'a sabila, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat buruk. Dan orang yang sudah melakukan, orang yang melakukannya, dia itu akan gelap daripada jalan yang lurus, tidak memperdulikan mana hal yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan itu nanti ia akan lama kelamaan tidak lain sama seperti hewan yang hanya mengandalkan hawa nafsunya saja. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam ayat ini tentang jeleknya zina dan akibat yang ditimbulkan oleh kejelekannya. Zina adalah perbuatan keji dan menimbulkan kerusakan yang paling besar di muka bumi ini. Kerusakan yang paling besar oleh perbuatan zina ini akan merusak nasab dan kehormatan, serta akan memunculkan kebencian dan permusuhan di antara manusia. Demikianlah hadirin, dikala sudah zina itu sudah merajalela, tidak memperdulikan lagi hukum yang telah ditentukan, maka kebencian di antara sesama pun akan muncul, merajalela, karena sudah tidak lagi berpatokan, berpegang teguh kepada aturan Allah. Ketahuilah bahwa apapun yang menjadi larangan dan perintah Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah baik untuk kita hambanya. Demikian juga bagi orang yang melakukan perzinahan. Orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan zina, bukan berarti dia itu benar-benar tidak ada lagi peluang untuk diterima oleh Allah, untuk bertaubat. Orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan zina hendaklah segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya pintu ampunan Allah itu sangatlah luas, dan Allah Maha mengampuni bagi hambanya yang benar-benar mau bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah agar kalian termasuk golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya adalah hukuman bagi pelaku zina adalah, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Orang laki-laki
yang berzina dan perempuan yang berzina, maka hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Terus, dan jangan pula dikarenakan kita ada hubungan dekat, berteman lama dengan pelaku zina tersebut tadi, kita mengandalkan belas kasihan kita kepada dia sehingga tidak menerapkan hukuman sekalipun dia sudah berbuat dosa. Oleh karena itu di sini disampaikan, dan janganlah memberi belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah ini. Jika kalian beriman kepada Allah pada hari akhir dan hari kiamat, hendaklah melaksanakan hukuman yang telah Allah tentukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di sini, baik yang pernah ataupun yang belum pernah, senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, dan kita digolongkan termasuk hamba-hamba yang beruntung dan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha ala dzikrikum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.